Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kamu ngerasa dipilih buat ngelakuin sesuatu yang bikin kamu jantungan? Misalnya, tiba-tiba kamu disuruh presentasi dadakan di kelas, padahal kamu sendiri gak siap. Atau kamu diminta ngomong di depan umum, tapi rasanya lidah itu keluh banget nih. Nah, bayangin kamu dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung buat misi yang bikin kamu mengguncang dunia. Itu yang dirasain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 610 Masehi, pas beliau umur 40 tahun di masa awal kerasulan. Penasaran gak sih? Yuk kita ngobrolin kisah ini dari sudut pandang yang bikin kamu ngerasa, wah ini relate banget. Bayangin, tahun 610 Masehi atau sekitar tahun 1 sebelum Hijriah, kamu lagi sendirian di Gua Hiro di Jabal Nur, Mekah. Gak ada sinyal, gak ada wifi, cuma kamu sama pikiran kamu. Nah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir tahun 570 Masehi di Mekah. Suka banget nih kesini buat tahanus, semacam kayak retreat spiritual gitu. Beliau mikirin hidup, dunia, dan apa sih tujuan kita ada di sini? Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dari suku Quraisy dari Bani Hashim. Kamu pernah gak sih pas lagi stres tiba-tiba pengen kabur nih ke tempat sepi yang buat ngerasa kamu gak tenang? Di malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi, sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Bayangin, kamu lagi duduk di Gua Hiro, tiba-tiba ada sosok cahaya gede banget di depan. Nah, itulah malaikat Jibril. Dia bilang ke Nabi Muhammad, "Iqra," alias baca. Nabi Muhammad kaget loh. Beliau bilang, "Aku gak bisa baca." Soalnya pada saat itu beliau adalah orang yang ummi. Apa itu ummi? Ummi adalah orang-orang yang gak pernah belajar baca dan tulis. Ya masa disuruh baca sedangkan beliau aja gak bisa baca. Nah, tapi Jibril tuh peluk beliau sampai sesak. Terus ulangi lagi kata, "Iqra, Iqra." Nah, itulah wahyu pertama Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bayangin nih, kamu disuruh ngelakuin sesuatu yang kamu ngerasa sama sekali gak bisa nih. Nabi gimana? Dia kaku, bingung, tapi dia tetap dengerin apa yang Jibril sampaikan. Setelah kejadian di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW buru-buru langsung pulang ke Mekah. Bayangin nih, kamu abis ngalamin sesuatu yang bikin otakmu panik, blank, dan kamu cuma cari orang yang terdekat. Nah, Nabi datang, lari ke Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau yang waktu itu usianya berumur sekitar 55 tahun. Beliau gemeteran bilang, "Zammiluni, Zammiluni," alias selimuti aku, selimuti aku. Khadijah yang dikenal sebagai pedagang sukses dan istri yang setia banget sama Rasulullah langsung kasih semangat. Dia bilang, "Tenang Muhammad, Allah gak bakal ninggalin kamu. Kamu orang baik, kamu orang jujur dan selalu bantu orang." Khadijah jadi orang yang pertama yang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Pernah gak sih kamu ngerasa ngedown tapi ada satu orang yang bikin kamu yakin kayak gini? Coba kok tulis di kolom komentar. Setelah wahyu pertama di Ramadan 610 Masehi itu turun, Nabi Muhammad SAW mulai nih berdakwah secara pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, sekitar 3 tahun. Orang-orang yang pertama masuk Islam adakah? Ada. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, yang juga sebagai istri Rasulullah. Yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau adalah sahabat dekat dari Rasulullah. Yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau sekaligus orang yang dari golongan masih remaja, sama Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Sebenarnya ada 7 ya teman-teman, tapi ini adalah orang-orang yang biasanya sering disebut anak angkat Nabi. Nah, bayangin kamu punya rahasia yang besar banget, tapi ceritanya hanya ke orang-orang yang kamu percaya banget. Nah, itu yang Nabi lakuin. Tapi meskipun sembunyi-sembunyi, orang-orang Makkah tuh mulai ngeh, terutama tokoh-tokoh besar kayak Abu Lahab dan Abu Jahal yang gak suka banget sama ajaran Nabi.
Pernah gak sih kamu ngerasa pas ngelakuin sesuatu yang menurutmu itu benar, sesuatu yang benar lah, malah dicemooh sama orang lain? Nah, di tahun-tahun awal dakwah, sekitar 610 sampai 613 Masehi, Nabi itu dihina habis-habisan. Abu Lahab dan Abu Jahal yang notabene adalah seorang paman Rasulullah itu juga sering mengejek Nabi. Beliau bilang kalau misalnya Nabi itu gila lah, tukang sihir lah, bahkan penutup puisi lah. Bayangin nih, kamu ngomong sesuatu yang kamu tahu kalau itu tuh sebenarnya benar, tapi orang-orang malah nyinyirin kamu. Hah, apa sih ini? Nah, Nabi tetap sabar loh teman-teman. Beliau itu punya misi dari Allah dan beliau tahu kalau misalnya ini tuh bukan hal yang baik buat dirinya doang, tapi ini buat semua orang. Tadi kisah awal Rasulullah SAW. Kalau kamu suka video ini, share ke teman-temanmu dan kasih tahu di kolom komentar apa sih yang buat kamu ngena dari kisah ini buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.